Dalam waktu cukup singkat, Ana de Armas udah melesat dari jadi pemeran pendukung, scene stealer, dan sekarang, bintang utama film-film terkenal. Tapi, buat kamu yang belum cukup familiar dengan karya-karya Ana, tenang aja. Kami akan ngajak kamu untuk mengupas karirnya. Ana de Armas yang punya nama lengkap Ana Cela de Armas Caso, lahir di Havana, Kuba, tanggal 30 April 1988. Debutnya sebagai aktris adalah saat masih di Kuba, lewat Una Rosa de Francia, atau Virgin Rose. Dalam film yang disutradarai Manuel Gutierrez Aragon ini, Ana berperan sebagai Mari, gadis yang direkrut oleh seorang penyelundup, dan kemudian jatuh cinta dengan pemuda biasa. Di usia ke-18, Ana pindah ke Spanyol dan langsung dapat tawaran jadi bintang televisi dalam El Internado, atau The Boarding School di tahun 2007. Ana berperan jadi Carolina Leal Solis selama 56 episode. Serial ini bikin dia terkenal, meski nggak enaknya, dia jadi kena typecast berperan jadi anak sekolahan. Ana sempat main dalam beberapa serial dan film berbahasa Spanyol lain, sebelum memutuskan untuk melebarkan sayap dan pindah ke Los Angeles. Sebenarnya, Ana saat itu belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Tapi, setelah belajar dengan tekun, Ana akhirnya debut di film berbahasa Inggris pertamanya, Knock Knock, yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Tahun berikutnya, Ana makin banyak dapat sorotan, setelah main di Hands of Stone dan dipasangkan dengan Edgar Ramirez, yang berperan sebagai seorang petinju. Serta film Todd Phillips, War Dogs, di mana Ana berperan sebagai istri Miles Teller, seorang penjual senjata. Waktu itu, Ana masih struggling banget berbahasa Inggris. Namun, ia terbantu dengan pelatih dialek dan ADR yang bikin dia bisa memperbaiki dialognya abis syuting. Ketekunan Ana berbuah manis. Nggak main-main, aktingnya dinotis sama Denis Villeneuve, dan dia pun jadi pemeran pendukung di Blade Runner 2049 sebagai Joy, wanita AI berwujud holografik yang sulit untuk dilupakan. Meski demikian, karena pencapaian box office Blade Runner kurang bagus, Ana baru beneran breakthrough di Hollywood ketika ia berperan di Knives Out karya Rian Johnson. Di sini, Ana berperan jadi Marta Cabrera, perawat yang bekerja mengurus Harlan Trombi, penulis novel misteri yang diperankan Christopher Plummer. Film pertama dari seri detektif Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig ini Van dan laris manis. Popularitas Ana ikut menanjak. Ia bahkan dapat nominasi Best Actress di Satellite Awards dan Golden Globes, serta Best Supporting Actress di Saturn Awards. Di titik ini, Ana udah membuktikan kalau ia punya talenta untuk main film drama. Tapi, di tahap selanjutnya, Ana juga membuktikan kalau film action adalah tantangan yang bisa ia atasi. Mulai dari penampilan singkatnya di film Bond, No Time to Die, Ana hanya butuh 15 menit untuk meninggalkan kesan positif di mata penonton sebagai Paloma, agen Kuba yang membantu agen CIA Felix Leiter, dan jadi rekan James Bond dalam sebuah misi infiltrasi. Habis membuktikan kalau adegan stunt juga mampu ia eksekusi dengan baik, Ana kini reuni dengan Ryan Gosling dan Chris Evans dalam The Gray Man, proyek sutradara Russo Brothers untuk Netflix, yang budgetnya $200 juta US. Tapi, ini bukan berarti bahwa Ana ninggalin drama. Justru, penampilannya sebagai Marilyn Monroe di film Blonde besutan Andrew Dominik, malah menyabet nominasi Best Actress di Academy Awards, satu kategori sama aktris-aktris legend kayak Michelle Yeoh dan Cate Blanchett. Tawaran adu peran dengan bintang-bintang papan atas juga nggak pernah surut. 2 tahun terakhir, Ana berakting dalam Deepwater dengan Ben Affleck, dan juga Ghosted sama Chris Evans lagi. Ujian Ana untuk jadi bintang action, baru akan hadir di tahun 2024, dengan rilisnya Ballerina, spin-off dari franchise John Wick. Ana yang dapat peran utama sebagai balerina yang menyelidiki kematian ayahnya, akan kembali dipertemukan untuk ketiga kalinya dengan Keanu Reeves, setelah debutnya di Knock Knock, dan juga Expose. Kami sih yakin porsi adegan berantem di film ini akan bagus, dan mudah-mudahan bakalan bikin Ana jadi lebih established, sebagai aktris yang jago main film aksi. Tapi, semoga juga Ana nggak lupa untuk tetap main di drama-drama yang menarik, karena dia udah membuktikan diri mampu menyeimbangkan keduanya. Nah, gimana? Film-film Ana yang mana aja yang udah kamu tonton? Dan gimana komentar kamu soal potensinya untuk jadi superstar di masa depan? Yuk kita diskusi di kolom komentar.